Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali Waalaikumsalam lagi warahmatullahi wabarakatuh. kembali lagi dengan saya Rahmat Aulia sebagai host di podcast Manifa TV. Baik, Manipulatif. seperti biasa kita udah kedatangan tamu di podcast Manifa TV. Nah, kali ini adalah tamu yang sangat spesial dan sangat kita nantikan di SMA Negeri 1 Ampe Angke dan juga di podcast Manifa TV, yakni Bapak Gubernur Sumatera Barat, Bapak Buya Mahyildi, ya Pak ya. Sebelumnya Pak, perkenalkan nama saya Rahmat Aulia Pak. Rahmat Aulia. Ya Pak, biasa dipanggil Rahmat Pak. Rahmat ya. Jadi saya adalah seorang siswa yang aktif di sekolah ini, Alhamdulillah. yang sekarang Siswa harus aktif semuanya ya. di kelas 11 Pak. Dan kebetulan juga Pak, saya ketua OSIS Pak. Alhamdulillah. Mantap. Calon presiden nanti. Ya, insya Allah Pak. Selanjutnya saya mohon izin kepada Bapak untuk wawancara kepada Bapak, Ya, silakan. mungkin 10 atau 15 menit ke depan Pak. Jadi gimana kabarnya nih Pak? Alhamdulillah sehat-sehat, segar. Karena tadi melakukan perjalanan dari Payakumbuh ke sini, dan kemudian tadi sudah memberikan sambutan, selesai salat, Ya, salat dah sehat dan bugar kita. Ya, Pak. Alhamdulillah, insyaallah. Jadi gimana nih Pak perjalanan menuju ke sini tadi Pak? Ya alhamdulillah lancar karena memang drivernya pakai patwal ya, Ya Pak. maka di salip-salipnya tadi Ya Pak. ya, dan sehingga sampai ke sini ya, alhamdulillah. Ya Pak. Langsung saja ya Pak ya. Ya, Kan kita sebagai generasi muda nih Pak ya. Mungkin saya juga yang mungkin penggemar Bapak gitu Pak. Mungkin di Instagram saya juga Oh, iya. memfollow Bapak nih Pak. oh iya ya, Di alhamdulillah TikTok pasti. juga Pak. Di- Jadi Pak, di sisi lain gitu Pak, kan kita seorang siswa gitu atau pelajar gitu Pak kan, ya, dituntut untuk gak harus pintar gitu Pak, tapi harus bisa mengendalikan kreativitas yang kita punya gitu Pak, khususnya bidang apa yang kita bisa gitu Pak. ya. Jadi gimana sih Pak cara agar meningkatkan kreativitas bagi diri siswa khususnya Pak di tengah-tengah penggunaan gadget gini Pak yang Iya. sangat marak digunakan di sekarang ini Pak. Ya, jadi seseorang itu akan melakukan inovasi ataupun juga melakukan kreatif adalah ketika mereka mencoba mempelajari teori-teori pengetahuan, dan kemudian mereka mencoba menselaraskan dengan realita. Jadi antara idealita dan realita. Maka di sanalah yang menghadirkan inovasi, menghadirkan kreativitas, dan bagaimana idealismenya itu tercapai. Dan kemudian juga secara bertahap ya, apa yang menjadi idealisme itu akan bisa direalisasikan. Nah, waktu itu makanya orang akan melakukan inovasi ya ketika melihat realita yang ada. Dan dan sehingga segala sesuatunya itu akan memberikan manfaat ya kepada dirinya, kepada keluarganya, kepada masyarakatnya, kepada bangsanya. Jadi ketika realita dia lihat, kemudian dia punya wawasan, dan kemudian juga bagaimana harapan-harapan keinginan seorang yang untuk menghadirkan yang lebih baik, nah itulah yang akan mendorong seorang untuk kreatif ya. Dan khusus pada kesempatan ini dalam pemanfaatan teknologi ya, dengan kemajuan teknologi, maka itu seharusnya memberikan kemudahan kepada kita dan kemudian juga kemanfaat kepada kita. Dan dengan adanya teknologi itu akan mengurangi pembiayaan yang mahal kepada kita. Ya. Dengan arti kata lebih murah pembiayaannya, dan kemudian bisa kita lebih cepat. Nah, itulah gunanya teknologi. Jadi mempermudah, kemudian mempercepat, dan kemudian cost-nya jadi lebih murah. Ya. Ya kan? Sehingga memang sekarang ini berita yang ada di Amerika dalam waktu hitungan detik sudah sampai ke sini. Demikian juga sebaliknya, peristiwa yang ada di Biaro ini ya juga akan bisa dalam waktu pendek sudah sampai kepada luar negeri kemana saja karena teknologi. Bayangkan kalau seandainya kita bawa berita dan kemudian kita ketik apa semacam itu kan, maka itu dengan ada teknologi yang memberikan biaya murah cepat. Nah, dalam situasi sekarang ini maka seorang pemuda, seorang siswa, maka harus mampu memanfaatkan itu ya untuk kebaikan-kebaikan dirinya.
untuk kebaikan lingkungan masyarakat dan bangsanya, ya. Uh, dengan memanfaatkan teknologi sehingga hal-hal untuk belajar misalnya. Nah, maka kita sekarang ini tidak ada batas untuk mendapatkan informasi-informasi baru, ya, dan kemudian untuk bisa kita langsung ambil melalui Google misalnya, ataupun juga melalui komunikasi kita dengan teman-teman kita di mana saja berada. Nah, sehingga memang mempercepat kita, dan kemudian juga untuk meningkatkan pengetahuan kita, dan sekaligus juga kita akan mendapatkan pengalaman-pengalaman daripada orang lain. Nah, seharusnya kemajuan teknologi dan kemudian kemudahan informasi, maka itu menjadi bagian yang akan mempercepat dan akan meningkatkan kualitas kita. Seharusnya begitu. Nah, kemudian pada saat yang sama tentu kita juga harus membentengi diri kita daripada efek-efek negatif yang mungkin hadir melalui IT, melalui informasi-informasi tadi. Nah, kalau itu makanya kita selaku seorang yang beragama, ya, dan seorang muslim, maka tentu nilai-nilai agama, nilai iman yang akan bisa mengontrol kita, yang akan bisa menjadi filter bagi kita di dalam mendapatkan informasi atau mengakses informasi yang tidak bermanfaat kepada kita. Nah, maka dari itu kita berharap kepada siswa-siswi, ya, kemampuan dan penguasaan IT itu sudah menjadi kebutuhan, ya, dan bahkan kalau kita pergi ke luar negeri ataupun juga dalam negeri sekarang ini, itu semuanya sudah IT, ya, di dalam hal memesan tiket, kemudian juga dalam hal berkomunikasi yang lainnya. Jadi maksud itu IT, kemudian kemampuan komunikasi dengan memanfaatkan kemudian teknologi, itu adalah suatu hal yang mesti dimiliki oleh masyarakat Indonesia, apalagi para siswa-siswi yang ada sekarang ini. Oke, Pak. Pertanyaan selanjutnya ya, Pak. Apa sih harapan Bapak dan juga saran Bapak untuk SMA Negeri 1 Angke ini, Pak, khususnya untuk bisa lebih maju dan lebih sukses lagi ke depannya, Pak? Iya. Siapa yang pernah membayangkan Pak Jokowi jadi presiden? Enggak ada, Pak. Nah, saya tahun 2012 ketemu dengan beliau, belum enggak pernah terbayang beliau akan menjadi presiden. Apalagi kalau kita lihat ke belakang, beliau juga seorang wira swasta, ya, dan kemudian, ya, maka itu siapa itu yang menentukan itu semuanya adalah ya ketentuan daripada Allah SWT. Nah, maka itu demikian juga para anak-anak semua yang ada di SMA sampai Angke ini. Ya, juga mungkin nanti akan jadi presiden, akan jadi gubernur, akan jadi diplomat, akan jadi orang-orang hebat. Amin, Pak. Karena ada satu pun yang tahu sekarang. Yang penting adalah bagaimana kita mempersiapkan diri kita, membekalkan diri kita, dan kemudian juga berkomunikasi dengan banyak orang, dan kemudian berteman dengan banyak orang, dan kemudian juga berusaha untuk mendapatkan informasi-informasi dalam rangka untuk meningkatkan kompetensi dan kemampuan kita. Nah, kata kuncinya adalah ayo sekarang ini tingkatkan kompetensi kita, tingkatkan kemampuan kita, tingkatkan wawasan kita, tingkatkan pengetahuan kita. Ya, karena memang orang yang berilmu pengetahuan, orang yang memiliki kompetensi, maka itulah orang-orang yang akan terpakai nantinya. Maka orang yang memiliki potensi, memiliki kemampuan, itulah yang akan mampu berkiprah nantinya. Itu makanya kepada anda semua, para siswa-siswi generasi muda di mana saya berada, itu makanya tadi saya sampaikan, pertama iman, bekalkan kepada diri kita. Ya, kalau tadi ibu protokolnya mengatakan adalah spiritual question, ya, dan kemudian yang kedua adalah intelektual, kemampuan, ilmu pengetahuan. Sekarang kan waktunya untuk anda untuk memanfaatkan waktu muda ini untuk mendapatkan ilmu sebanyak-banyaknya. Dapatkan ilmu sebanyak-banyaknya, gunakan waktu yang semaksimal mungkin untuk hal yang bermanfaat kepada kita. Kurangi hal-hal yang tidak bermanfaat untuk diri kita. Dan kemudian yang ketiga, maka bangun jaringan, bangun komunikasi, bangun kerjasama, berteman dengan banyak orang. Ya, kan begitu. Ya. Ketika kita beriman, maka Allah bantu kita. Ketika kita memiliki ilmu pengetahuan, orang yang berilmu lebih tinggi daripada derajat daripada orang tidak berilmu. Dan kemudian ketika kita banyak teman, kita bisa bergaul sama banyak orang,
dan kemudian kita punya jaringan kesana kemari, maka Rasulullah mengatakan kepada kita, bersilaturahimlah kamu, panjang umur dan murah rezeki. Jadi maksud itu 3 hal itu adalah hal-hal yang akan memberikan kebaikan-kebaikan kepada kita. Iya, Pak. Ya, itu makanya ya orang yang sukses adalah orang yang mampu berkomunikasi dengan banyak orang. Ya, bukan hanya orang pintar saja. Orang pintar belum tentu sukses. Iya, Pak. Ya, tapi orang pintar, kemudian dia mampu mengerelasi, bangun berkomunikasi. Kenapa? Karena silaturahim itu akan memanjangkan umur, memurahkan rezeki. Rezeki itu kan bukannya dalam bentuk uang materi saja. Bisa rezeki dalam bentuk pengetahuan, bisa untuk informasi dan kemudian yang lainnya. Ya, maka saya itu seperti saya pribadi tidak pernah membayangkan jadi gubernur itu. Karena saya orang kampung, orang tua saya tukang angke, usaha Bukit Tinggi, merantau ke Dumai jadi tukang becak, kemudian besar 7 orang. Dan kemudian dari kampung lagi, tidak pernah membayangkan jadi gubernur. Ya, tapi karena memang berapa hal tadilah, menurut hemat saya, maka ya sekarang saya bisa menjadi gubernur di Provinsi Sumatera Barat. Nah, maka saya itu, ya apa yang ke depan itu, maka yang akan menentukan adalah usaha kita hari ini. Itu makanya innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi kalau itu tidak akan ada mampu merubah diri kita kecuali kita sendiri yang akan merubahnya. Itu makanya tingkat kemampuan kita, kuatkan iman kita, bangun jaringan dan kemudian suka berteman dan kemudian bergaul, ya maka insya Allah itu akan menjadi modal, ya akan memberikan kesuksesan kepada kita. Karena kita sukses itu bukan karena diri kita sendiri, tapi karena bantuan orang lain. Itu makanya kita harus berbaik-baik sama orang lain. Kalau para ustaz, para ulama mengatakan kita harus berhusnuzan. Ya tidak boleh kita bersangka tidak baik kepada orang lain. Ya, bahkan ada kemarin istri saya bercerita kepada saya, itu katanya rezeki itu ada magnetnya katanya. Yang salah satu makna rezeki itu adalah kita berhusnuzan. Bahkan dari mulut kita ini juga tidak boleh kita mengucapkan kata-kata yang pesimis, tapi kata-kata yang optimis, kata-kata yang melihat kebaikan, ya. Dan kemudian kata-kata yang yang memberikan semangat gitu. Itu magnetnya. Di samping kita berniat, berdoa, berusaha dan berikhtiar tentunya insya Allah. Nah, hadirin kalau saya itu ya kepada Anda semua, ya apalagi ini harapan presiden kan, tahun 2045 nanti Indonesia akan dipersiapkan menjadi 4 negara besar di dunia. Siapa itu jadi presiden waktu itu? Kan tidak mungkin Pak Jokowi lagi kan? Enggak, Pak. Tidak mungkin juga saya. Karena waktu itu saya sudah bertongkat-tongkat itu. Ya, nah waktu itu yang akan jadi presiden, jadi pemimpin itulah Ananda sekarang ini, yang ada di SMA, yang ada di SMP, yang ada di perguruan tinggi, inilah akan jadi pemimpin nantinya. Iya, Pak. Nah kalau saya nanti persiapkan menjadi 4 negara besar di dunia, bayangkan bagaimana kualifikasi SDM yang harus kita miliki, bagaimana kemampuan jaringan, bagaimana penguasaan teknologi, dan kemudian juga bagaimana kemampuan-kemampuan lain yang mesti kita miliki. Nah hari ini kita persiapkan. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khail turhibuna bihi adullahi wa aduakum. Maka kalau itu hendaklah kamu bersiap siaga, hendaklah kamu bekalkan, hendaklah kamu siapkan diri kamu. Karena memang nanti kamu akan jadi pemimpin, nantinya akan menjadi presiden, akan menjadi gubernur, akan menjadi orang-orang hebat dalam bangsa ini. Makin hebat kualitas kita pada waktu itu yang kita persiapkan hari ini, maka makin hebatlah bangsa ini depan bangsa-bangsa lain di dunia nantinya insya Allah. Ya, Pak. Ya. Terima kasih Pak atas Sama. KitKat yang sudah Bapak berikan. Ya. Semoga KitKat yang sudah Bapak berikan tadi dapat diterapkan bagi teman-teman dan Amin, juga amin. semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin Pak kita sudahi dulu untuk podcast kita pada hari ini. Saya mengucapkan terima kasih yang Sama. sebesar-besarnya kepada Bapak ya, karena telah hadir di podcast Manifa TV kali ini Pak. Manifa TV. Ya, Pak. Sukses untuk Manifa TV. Amin Pak. Saya Rahmat Aulia sebagai host pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.